Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahinur Iman, NIM 181621420 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas 19 November Kolaka. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah praktikum biokimia. Dalam melakukan percobaan atau praktikum tentunya memiliki tujuan. Nah, untuk percobaan pertama yaitu identifikasi asam amino dan protein memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui unsur-unsur utama penyusun dari protein. Yang kedua, membuktikan adanya molekul-molekul peptida dari protein. Yang ketiga, membuktikan adanya asam amino bebas pada protein. Dan yang keempat, membuktikan adanya asam amino tirosin, triptofan, atau fenilalanin yang terdapat dalam protein. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang praktikum uji asam amino dan protein ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya protein dan asam amino itu. Jadi, protein merupakan makromolekul turunan dari polipeptida, di mana protein ini mempunyai molekul yang sangat besar antara ribuan hingga jutaan dengan satuan gram per mol. Protein ini juga merupakan zat makanan yang sangat penting bagi tubuh karena zat ini berfungsi untuk sebagai sumber energi dalam tubuh serta sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein adalah polimer dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung unsur-unsur C, H, O, N, P, S, dan terkadang mengandung unsur-unsur logam seperti besi dan tembaga. Asam amino dan protein secara umum mempunyai sifat-sifat fisik yang sama. Dari keseluruhan asam amino yang terdapat di alam, hanya 20 asam amino yang bisa dijumpai pada protein. Dari struktur umumnya, asam amino mempunyai 2 gugus pada tiap molekulnya, yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Sebagai contohnya adalah reaksi asetilasi dan esterifikasi. Ada 20 jenis asam amino yang diketahui sampai sekarang yang terdiri dari asam amino esensial dan asam amino non-esensial, di mana asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak dapat dibuat oleh tubuh dan harus didatangkan dari makanan-makanan dan minuman. Sedangkan asam amino non-esensial yaitu asam amino yang dapat dibuat oleh tubuh dan tidak harus didatangkan dari makanan dan minuman. Alat dan bahan yang digunakan dalam identifikasi asam amino dan protein. Yang pertama yaitu alat terdiri dari tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, rak tabung reaksi, cangkir porselen, gelas objek, alat pemanas, pipet tetes, sikat tabung reaksi, dan labu ukur. Sedangkan bahan yang digunakan dalam mengidentifikasi asam amino dan protein yaitu kasein atau susu sapi, kaldu sapi, putih telur, ekstrak kacang hijau, larutan NaOH 10%, larutan CuSO4 0,5%, HNO3, HCl pekat, Pb asetat. Prosedur kerja. Yang pertama, uji adanya unsur C, H, dan O. Masukkan 1 ml larutan telur ke dalam cawan penguap. Kemudian
Letakkan kaca objek di atasnya. Selanjutnya, panaskan. Perhatikan adanya pengembunan pada gelas objek yang menunjukkan adanya hidrogen dan oksigen. Hasil pengamatan, adanya pengembunan menandakan unsur H dan O, bau rambut terbakar menandakan unsur C. Uji adanya atom N. Masukkan 1 ml larutan albumin telur ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 1 ml NaOH 10%, kemudian panaskan. Perhatikan bau amonia yang terjadi. Terbentuknya amonia menunjukkan adanya unsur N. Diulangi percobaan menggunakan sampel lain. Selanjutnya, uji biuret. Sediakan 4 tabung reaksi yang bersih. Masing-masing sampel terdiri dari larutan albumin, kasein, ekstra daging, dan ekstra kacang hijau. Yang pertama, masukkan 1 ml larutan sampel, kemudian tambahkan 1 ml larutan NaOH 10%. Kocok hingga homogen, kemudian tambahkan 1-3 tetes larutan CuSO4, campur dengan baik, kemudian amati perubahan yang terjadi. Nah, dari keempat sampel, larutan albumin, kasein, ekstra daging, dan ekstra kacang hijau memiliki hasil positif dan negatif. Hasil positif menunjukkan adanya ikatan peptida yang mengindikasi adanya protein. Ikatan peptida tersebut yang akan bereaksi dengan reagen biuret menghasilkan perubahan warna. Reaksi positif uji biuret ditunjukkan dengan adanya perubahan warna akibat adanya persenyawaan. Uji biuret akan menunjukkan hasil negatif pada asam amino bebas karena tidak memiliki. Kesimpulan, dari keempat sampel yang digunakan, yaitu albumin telur, kasein, kaldu sapi, dan kacang hijau. Pada percobaan pertama, semua sampel mengandung unsur C, H, dan O. Karena pada gelas objek terjadi pengembunan yang menunjukkan adanya hidrogen dan oksigen. Pada percobaan pertama juga terjadi pengarangan yang menandakan adanya atom karbon pada sampel. Selanjutnya, percobaan kedua, semua sampel mengandung unsur nitrogen. Karena sampel tersebut terjadi adanya bau amonia pada sampel, sehingga menunjukkan adanya unsur nitrogen. Pada percobaan ketiga, uji biuret mengalami perubahan warna menjadi warna merah lembayung. Artinya, reaksi yang didapat yaitu menghasilkan reaksi positif.